Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, segerap. Ini kalau kopinya dibuat versi saya ya, ditubruk kemudian difilter ala V60, jadi ditubruk dulu kemudian difilter dengan menggunakan filter kain saya. Rasanya enak, dia itu tidak terlalu nendang ya. Terus yang ini ada rasa nati-natinya itu, ini Glick yang barusan ya, Glick yang itu kopi dari Mang Odong, enak gitu, seger gitu ya. Jadi tidak terlalu nendang kopi yang pahit gitu ya. Diminum saat sarapan enak sekali ya. Kita bahas soal rutinitas ya. Jadi ini minggu pagi ya. Minggu pagi seharusnya saya buat sesi GoPlay. GoPlay saya cerita tentang sebuah topik segala macam gitu. Hanya sayangnya saya nggak siap ya. Entah kenapa ya, sibuk banget kemarin, sibuk Sabtu, kemudian ini wah segala macam. Karena kalau untuk melakukan gitu tuh saya harus nyiapin posternya, nyiapin topiknya segala macam ya. Dan kemudian buat pengumumannya sana sini. Jadi ya itulah ya, nggak sekedar buat aja, tapi memang harus direncanakan ya gitu. Nah problemnya nggak ada waktu. Jadi problem saya tuh nggak ada waktu. Mungkin bukan problem saya, problem semua orang ya, nggak ada waktu. Alasan, tapi beneran nih nggak ada waktu ya. Kesibukannya super banyak gitu. Tentu saja dengan prioritas yang berbeda. Kayak kemarin saya sibuk ada futsal segala macam ya. Futsal prioritas nggak ya, prioritas ya, karena dia kesehatan, bagi saya itu kesehatan ya. Nah, kenapa rutinitas itu penting? Jadi saya sebetulnya sangat kecewa tidak bisa melakukannya pagi ini, melakukan sesi GoPlay maksudnya hari ini, bukan karena apa-apanya ya, tetapi merupakan rutin ya. Jadi saya melakukan sesuatu itu ada yang saya buat sebagai sesuatu hal yang rutin dan ada sesuatu yang memang spontaneous ya. Ini rutin. Kayak membuat video ini juga saya buat rutin ya. Saya memaksakan diri saya untuk membuat, kalau bisa setiap pagi saya cerita sesuatu, sebuah topik gitu ya. Kayak di siaran radio itu kan setiap pagi ada ya. Cuma kalau setiap pagi yang siaran radio itu nerima telepon dari penggemar, kalau ini monolog ya, jadi dari saya satu arah. Meskipun saya baca komentar-komentar Anda dan mencoba mencari topik yang terkait dengan itu. Kadang-kadang requestnya susah-susah ya, jadi harus butuh waktu lagi untuk mengembangkan materi-materi itu. Nah, kenapa rutinitas itu penting? Bayangkan gini, saya ambil analoginya itu seperti detak jantung ya, atau cara kita bernafas. Bernafas kan kita rutin ya, napas. Jadi gimana pun juga tetap bernafas. Sampai kita akhirnya saking rutin ya, kita itu nggak mikirin ya, bernapas, jantung berdetak juga nggak kita pikirkan. Kalau jantung kita berdetaknya ngaco ya, nggak rutin, maka dia ada masalah ya. Makanya ada orang-orang yang jantungnya agak aneh gitu. Ada juga yang kelainan itu, berdetak gitu. Nah itu dibilang nggak bagus, nggak rutin ya. Sama napas kita juga ya rutin. Gitu ya, rutin. Nah demikian pula ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan sesuatu dengan rutin ya, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan yang bagus ya. Kayak detak jantung, napas itu kan kebiasaan yang bagus ya. Kalau nggak ada itu kita mati ya. Nah, apakah demikian pula? Nah itu dengan membuat konten, menulis, bercerita, bagi saya pentingnya sama ya. Karena bagi saya yang media seperti ini kayak saya bercerita di YouTube, podcasting, itu merupakan sebuah proses belajar ya. Proses belajar itu salah satunya adalah latihan ya. Ada teori, belajar, dengarkan, latihan. Ini latihan ya. Ini baca, nyoba, latihan. Jadi saya latihan ya. Ini merupakan proses latihan. Latihannya berapa kali? Nah itu yang orang bilang 10.000 jam ya harus latihan. Ini teorinya ya, katanya 10.000 jam. Saya belum sampai 10.000 jam. Jadi saya belum ada video saya itu 10.000 jam, belum ada. Jadi saya latihannya belum komplit ya, belum tuntas. Jadi saya harus membuat production, membuat cerita gini, ngedongeng 10.000 jam mendongeng. Tentu saja itu tadi nggak 10.000 jam terus, apa maksudnya? Wah 10 jam enggak, tapi rutin deh. Tuh kayak kita bernafas juga enggak gitu, enggak nyedot oksigen
sebesar 3 tangki gitu baru kita keluarin. Enggak ya, detak jantung juga gitu, enggak pompa berhenti gitu ya, rutin sedikit-sedikit. Nah itu juga gitu. Sehingga dalam hal berlatih membuat menceritakan itu juga dilatihkan sedikit-sedikit. Poin saya hari ini hanya soal rutinitas. Ya, jadi latihan harus rutin. Demikian juga kalau Anda yang membuat komen-komennya, saya baca komen-komennya itu juga berlatihlah membuat komen supaya nggak ngasal ya buat komen juga ya. Karena bertanya, memberikan komentar itu sama, membutuhkan latihan juga. Latihan juga. Tentu saja harapan kita kalau dengan berlatih makin baik ya. Kalau berlatih makin jelek ya something wrong dengan latihannya gitu. Jadi Anda juga gitu yang berkomentar juga. Saya lihat komentarnya harus menjadi lebih baik ya. Nggak ngasal berkomentar, tapi berkomentar ya secara rutin gitu. Saya juga buat konten secara rutin gitu. Ngopi pun secara rutin. Ada yang nanya juga nih soal kopi ya. Ini melenceng sedikit ya soal kopi. Kopi saya ini kan kopi hitam tanpa gula. Banyak orang-orang yang bilang, "Pak, waduh saya belum bisa." Saya juga dulunya ngopi harus pakai gula banyak. 2 sendok kecil dulu ya. Dulu sekali ya. Nah, kemudian saya memutuskan untuk belajar ngopi tanpa pakai gula ya. Karena kalau semakin tua gula itu semakin tidak baik ya. Jadi harus dikurangi. Maka bagaimana caranya harus bisa berdamai dengan ngopi tanpa gula. Maka saya mulailah belajar. Sedikit demi sedikit, kurang gitu ya. Dan resepnya satu. Kopinya harus enak, kopinya harus benar lah, kopi bagus ya, kopi bagus. Jadi kalau mau belajarnya dengan di lingkungan yang bagus. Pilihlah kopi yang bagus. Itulah sebabnya saya pilih kopi yang single origin Arabica yang bagus ya. Sehingga apa? Sehingga saya bisa belajar dengan bagus. Nah, kalau itu saya buat rutin. Ya, butuh waktu juga, nggak tiba-tiba langsung jreng gitu ya. Seingat saya lupa ya 3 atau 6 bulan ya. Baru saya bisa ngopi rutin tanpa gula hitam kayak gini. Sehingga kalau sekarang saya ngopi ini saya gulaan gitu ya, itu kayak minum kolak. Kolak kok diminum, kolak mah dimakan ya. Jadi bayangin ya airnya kolak itu diminum. Rasanya kayak gitu. Kalau bahasa Sunda istilahnya giung ya. Giung itu manis sekali ya, manis sekali ya. Jadi giung. Nah, itulah sebabnya saya bisa menikmati kopi hitam ini dengan cara berlatih. Jadi berlatihlah ya. Kebetulan di Indonesia ini kita cukup bahagia ya, cukup berbahagia karena banyak kopi yang bagus-bagus ya. Kalau saya usul tadi single origin supaya jelas ya, kopi ini yang cocok untuk Anda, kopi ini tidak cocok, satu-satu aja. Dan setiap orang kecocokannya beda-beda. Saya kebetulan Arabica single origin. Ada yang Robusta. Bagi saya Robusta malah sakit perutnya gitu ya. Gas naik gitu ya. Jadi GERD ya. Jadi alhamdulillah pun jantung saya juga cocok dengan ini, tidak menjadi masalah. Jadi alhamdulillah lah saya masih diberi kemudahan untuk boleh minum kopi hitam tanpa gula, nikmat. Nah gitu. Nah rutin lagi itu tadi ya, itu balik lagi ke rutinitas. Nah yang saya masih kacau itu adalah nulis ya. Dulu saya nulis luar biasa ya, nulis dan membaca. Sekarang tuh kemampuan saya menulis dan membacanya itu menurun drastis ya. Kenapa? Karena pindah ke video. Saya membacanya juga lebih banyak nonton video sekarang. Karena apa? Karena sudah banyak film-film video ya, dokumenter yang bagus-bagus ya. Kalau dulu kontennya kurang ya, jadi saya tetap baca buku. Ini sekarang masih tetap baca buku, tapi kecepatan membaca saya menurun drastis. Demikian kecepatan saya nulis, blog saya masih ada ya di rahart.wordpress.com ya, itu masih ada ya. Tapi kebanyakan saya nggak serutin itu dibanding video. Bayangin deh. Kenapa? Karena saya menemukan cara saya membuat video. Dulu saya pusing membuat video, terus saya harus rekam dulu, saya gabungkan dengan suara, diedit dulu, potong ini dulu. Sehingga kalau untuk membuat video lama prosesnya ya. Jadi merekam videonya mungkin 5-10 menit, kemudian prosesnya bisa 2 jam gitu ya. Kan gini-gini terus di render segala macam, komputer saya lemot segala macam ya. Udah. Sehingga prosesnya saya lebih banyak nulis daripada membuat video. Sekarang saya sudah menemukan cara saya membuat video, yaitu apa? Rekam, ya, pakai OBS, rekam, jebret, langsung upload, nggak pakai proses editing. Juga demikian juga soundnya saya mulai perbaiki sehingga menjadi lebih bagus ya soundnya, sehingga tinggal jebret juga, begitu ya. Jadi balik lagi adalah soal rutinitasnya. Nah, jadi saya mengorbankan menulis, membaca, menjadi membuat video, nonton video karena teknologinya memungkinkan. It's a matter of technology gitu. Ya, dan banyak kontennya ada di mana gitu ya.
Saya sudahi dulu ya karena saya menikmati minum saya ini. Rutinitasnya sudah tercapai untuk hari ini, setoran videonya udah ada. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rutin ya.